Hai, hai, hai. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu hal tentang pembelajaran online. Dan ini sudut pandang dari seorang guru. Tapi setelah yang satu ini. Halo, assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Sehingga menjebak. Dan sobat kita saat ini berada di tengah menteri ini kita ikuti ya. Kita akan menuju mana sih? Kita ikuti. Kita berada di tempat yang spesial. Nah teman-teman, jadi sebelum kalian melanjutkan video ini, jika kalian ingin mengetahui tentang informasi tentang Kalimantan Selatan, tutorial dan tips, review, ataupun juga tentang perjalanan, kalian bisa mengklik tombol subscribe pada channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, sejak tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret 2020, kita sudah melaksanakan pembelajaran daring dalam jaringan atau pembelajaran online. Tapi apa dampak dari pembelajaran online ini? Kali ini kita akan membahas, dan ini merupakan opini pribadi saya, sudut pandang saya, bagaimana kira-kira kondisi yang ada ini mudah-mudahan bisa diperbaiki dan bisa menjadi lebih baik. Nah teman-teman, pada kondisi pandemi saat ini, kita tidak bisa berusaha atau menjalankan secara optimal apa yang ada. Maksud saya adalah berharap pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kita tidak bisa seperti berpikir secara normal atau dalam kondisi normal. Saat ini merupakan kondisi darurat. Ya, darurat mau apa lagi? Darurat yang saya maksud adalah kondisi saat ini memang memaksa kita tidak bisa memberikan hal yang optimal di dalam pembelajaran. Hal ini tentu menimbulkan keluhan baik dari guru, orang tua, bahkan anak. Berbeda kita dengan mengharapkan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring tidak bisa kita manfaatkan atau bisa berharap 100% seperti layaknya pembelajaran tatap muka. Sejak awal, pembelajaran daring merupakan pembelajaran alternatif. Pembelajaran yang sebenarnya bukan pembelajaran primer atau utama, tetapi pembelajaran sekunder sebagai variasi pembelajaran dalam kondisi tertentu dan agar menjadi lebih menarik serta mudah. Tapi tahukah teman-teman, di masa saat ini pembelajaran daring menimbulkan hal-hal yang menjadi pro kontra. Nah teman-teman, kondisi saat ini pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini diibaratkan sebagai kondisi dalam suasana perang melawan COVID mungkin. Perang yang sangat darurat. Bagaimana kita bisa memprioritaskan hal-hal yang paling utama itulah terlebih dahulu. Hal yang paling utama adalah keselamatan. Ada keluhan-keluhan pembelajaran online. Wah, anak saya seperti ini. Anak saya tidak bisa apa-apa. Anak saya hanya mendapatkan tugas melalui online, melalui pembelajaran daring yang tidak optimal seperti tatap muka. Ibu dan bapak, kita juga ingin mengharapkan hal yang optimal. Tapi perlu diketahui, kondisi saat ini memang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Tapi, pernahkah kita terpikir dari sudut pandang sebagai seorang guru? Ingat, ketenangan 50% dari obat, ketakutan 50% dari penyakit. Jika kita memakai falsafah itu, bahwa hal yang terpenting dalam kondisi saat ini adalah menjaga imun tubuh. Teman-teman, pada saat pembelajaran online ini, ketika kondisi yang tidak memungkinkan secara ekonomi bagi orang-orang tua siswa, tekanan hidup psikologis semakin meningkat, maka memang lumrah sebagai manusia, imun tubuhnya pun juga menurun. Karena kondisi psikologis mereka, hal ini seharusnya dimaklumi juga oleh seorang guru. Bagaimana guru tidak serta-merta harus selalu memenuhi target yang ada. Pemerintah telah memberikan 3 alternatif kurikulum. Kurikulum yang ada, kurikulum darurat, dan kurikulum modifikasi dari 2 hal yang tersebut. Tetap menggunakan kurikulum nasional yang ada, namun tanpa target. Guru selayaknya tidak egois tentang hal tersebut. Guru tidak perlu memenuhi target-target kurikulum yang ada, karena memang kondisinya darurat. Darurat, ingat, darurat. Kondisi darurat ini seharusnya bisa dimaklumi dengan tanpa memberikan tugas yang berat kepada peserta didiknya. Tahukah Anda bahwa dengan memberikan tugas
tanpa membebani, maka paling tidak kita sebenarnya berpartisipasi dalam menjaga imun tubuh baik si anak ataupun orang tua. Teman-teman, di sini saya sebagai guru memberikan paling tidak sudut pandang bagaimana kita bisa tetap memberikan kenyamanan kepada murid-murid kita, peserta didik kita. Karena saat ini kondisinya berbeda. Orang tua mungkin stres menghadapi mendampingi anak-anak. Bisa kita lihat bahwa bagaimana saat ini KDRT terhadap anak-anak meningkat karena mereka stres terhadap tekanan ekonomi, stres terhadap kondisi pandemik saat ini, ditambah lagi stres menghadapi tugas dari guru-gurunya untuk mendampingi si anak. Dan saya harapkan semoga hal ini bisa menjadi masukan bagi kita sebagai seorang tenaga pendidik, tidak memberikan tugas yang terlalu memberatkan kepada anak-anak kita. Kita tidak perlu egois tentang target kurikulum dan sebagainya. Pemerintah pun sudah melonggarkan akan hal tersebut. Mengapa kita tetap terus ngotot dengan memberikan tugas-tugas yang berat kepada murid-murid kita? Terlebih lagi bagi siswa SMP, mungkin ada SD, SMP, dan SMA yang akan divaksin. Murid-murid yang akan divaksin, seperti kita ketahui, beberapa orang-orang yang sudah divaksin itu memerlukan ketenangan. Paling tidak selama dia atau sesudah dia divaksin, seminggu atau 2 minggunya, mereka memerlukan ketenangan. Fase ini seharusnya bisa dipandang oleh guru bagaimana dia bisa menyesuaikan keadaan tersebut. Guru-guru harus bisa memberikan tugas-tugas yang tidak terlalu memberatkan kepada anak-anak yang divaksin. Karena kondisi tersebut mereka memerlukan ketahanan imun pada saat divaksin tersebut agar dia tidak drop. Sehingga saya sarankan kepada guru-guru yang ada, yang siswa-siswinya divaksin, tolong sebagai seorang guru jangan terlalu berat memberikan tugas dan harap memberikan toleransi kemaklumannya untuk memberikan tugas yang tidak terlalu berat. Hal ini penting saya sampaikan. Kondisi pandemi ini bukan berarti kita berpikir seperti layaknya normal, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan keadaan yang ada dan tidak egois. Ini adalah pendapat opini saya pribadi. Jika saya salah, saya mohon maaf. Jika ingin Anda masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semua ini saya sampaikan demi kemajuan, demi kenyamanan, demi keselamatan kita bersama. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga imun tubuh. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.